iblis bilang kasih karunia itu adalah license to sin, atau padahal iblis mau orang tuh kembali tunduk kepada hukum Taurat dan masuk dalam siklus kekalahan. Ya. Kasih karunia itu izin berbuat dosa. Iblis bikin kontroversi. Iblis bikin perdebatan. Iblis bikin pertentangan. Apalagi kelimpahan kasih karunia. Dia bilang kasih karunia aja itu adalah izin berbuat dosa. Padahal firman Tuhan yang katakan ini ya. Saudara baca sendiri dalam 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Firman katakan bahwa kuasa dosa adalah hukum Taurat. Rasul Paulus juga katakan, ketika aku di bawah hukum, itu membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan. Membangkitkan kayak dosa itu diaduk. Ya, seperti air di gelas, ada endapannya diaduk. Dosa itu muncul ke permukaan. Kenapa? Karena sengat maut adalah dosa. Jadi, karena dosa masuk ke dalam dunia ini melalui dosa Adam dan Hawa, dikatakan maut masuk. Jadi disebutnya hukum dosa dan hukum maut. Tetapi kita diberikan kepada kita adalah hukum roh. Kristus kasih karunia itu hukum roh yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Akibat dosa itu ada penyakit, ada wabah, ada bencana, dan ujung-ujungnya maut. Bahkan ada penghukuman di hati nurani yang jahat ini, ujung-ujungnya kemiskinan, maut. Dan hukum roh yang menghidupkan telah memerdekakan kita. Jadi jelas saudara, apa yang membawa orang kepada dosa atau kematian, itu bukan kasih karunia, tetapi hukum Taurat. Coba saudara baca dalam Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Firman ini begitu jelas, bahwa kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Seperti tuduhannya tadi dikatakan, iblis bikin kontroversi. Ini kelimpahan kasih karunia adalah izin berbuat dosa. Padahal firman Tuhan katakan, kuasa dosa itu hukum Taurat. Terbalik ya. Dan di sini dikatakan di Roma 6 ayat 14, bahwa dosa tidak berkuasa kalau kita di bawah kasih karunia. Tetapi kalau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, dosa jadi berkuasa. Terbalik nggak? Terbalik kan? Jadi itu nggak usah didebat saudara. Karena ini adalah hukum roh. Kita menangkap ini dengan roh. Ya, daging tidak bisa mengerti sama sekali. Kita jangan mau dikadali. Ya, kebenarannya Injil kasih karunia itu adalah suatu pribadi. Ya, kita udah tahu dalam Yohanes 1 ayat 17, hukum Taurat diberikan melalui Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang. Kita sudah tahu ya, sudah dengar khotbah saya sebelumnya, bahwa kebenaran itu di pihak kasih karunia. Itu datang. Hukum Taurat ada jarak karena diberikan melalui hamba, melalui utusan. Tapi kalau kasih karunia dan kebenaran itu datang itu singular tense-nya. Ya bukan terpisah nih, bukannya kasih karunia sendiri, kebenaran sendiri, enggak. Dua sisi mata uang. Yesus sendiri itu adalah kasih karunia dan kebenaran. Dia adalah pribadi yang datang. Bicara adalah hubungan. Ya, kelimpahan kasih karunia adalah kelimpahan Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, kelimpahan kasih karunia adalah kelimpahan Yesus. Saya mau, saudara juga, saya percaya saudara juga mau kelimpahan Yesus. Amin. Jadi kebenaran itu di pihak kasih karunia, jangan takut.
Karena itu buktinya Tuhan Yesus juga sampaikan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu mengetahui kebenaran. Kamu mengetahui kebenaran. Kebenaran itu siapa? Yesus, bukan hukum Taurat. Karena ahli Taurat, orang Farisi sudah tahu hukum Taurat. Ketika Yesus datang, kalau kamu mengetahui kebenaran, aku sendiri. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Aku sendiri yang akan memerdekakan kamu. Right believing, percaya benar. Jadi kebenaran itu, firman itu percaya benar, akan menghasilkan kehidupan benar. Dari ayat inilah kita dapat berkata, saya percaya Tuhan, bahwa kepercayaan yang benar akan menghidupkan, memberikan saya kehidupan yang benar. Karena saya kelimpahan Yesus. Amin.